Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sudah siap belajar daring hari ini? Sebagai langkah awal kesiapan kalian untuk menerima pembelajaran daring kali ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Anak-anak sekalian, untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini, tentu kalian sudah bersiap untuk menyiapkan buku cetak bahasa Indonesia yang telah diberikan oleh sekolah yang sudah kalian ambil. Nah, untuk itu silahkan siapkan buku cetak bahasa Indonesia, buka bab 1 tentang melaporkan teks observasi atau teks pengamatan. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa sadar kita pernah mengamati sesuatu, seperti mengamati benda, hewan, tumbuhan, dan bahkan mengamati orang, ya enggak? Nah, kegiatan mengamati tersebut tanpa kita sadari, itulah yang disebut dengan observasi. Hasil pengamatan itu kita tulis. Contoh misalnya, anak-anak diberikan tugas oleh Ibu Heti atau Ibu Lili sebagai guru IPS untuk mengamati pasar. Nah, hasil pengamatan atau observasi itu kita laporkan dalam bentuk teks atau tulisan. Nah, itulah yang disebut dengan teks laporan hasil observasi. Pembelajaran menulis laporan merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus kalian miliki agar terampil berkomunikasi secara tertulis. Nah, salah satu bentuk berkomunikasi secara tertulis adalah menulis teks laporan hasil observasi. Saya ulang, menulis teks laporan hasil observasi. Anak-anak sekalian, coba sekarang buka halaman 11 nomor 3. Buka halaman 11 nomor 3. Sudah? Baik, kalau sudah. Coba kalian lihat buku halaman 11 nomor 3 tentang sepeda. Ya. Jadi di situ dikatakan sepeda menggambarkan tentang keadaan sepeda. Coba kalian lihat sekali lagi, dibaca bareng-bareng, ayo anak-anak sekalian. Halaman 11 nomor 3. Coba dibaca. Ya, terus sepeda adalah, baik anak-anak sekalian, Ibu kasih waktu selama 3 menit untuk membaca contoh teks itu. Baik, sudah semuanya? Alhamdulillah. Nah, teks di atas merupakan suatu bentuk laporan, yakni menggambarkan keadaan sepeda. Tadi ada sepeda, keadaannya ada roda 2 atau 3. Kedua, menggambarkan bahwa sepeda itu mempunyai stang. Tahu anak-anak stang? 3, sepeda mempunyai tempat duduk. 4, sepeda mempunyai payung yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Nah,
teks tersebut berisi informasi yang didapat dari hasil pengamatan kalian. Ya, kalian mengamati sepeda, kemudian bisa menuliskan, oh ya, sepeda itu ada rodanya, ada setangnya, ada tempat duduknya, punya pengayuh 2, ya, jadi mempunyai sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Nah, itulah yang disebut dengan teks yang berisi informasi yang didapat dari hasil pengamatan. Pengertian teks laporan adalah teks yang berisi informasi berupa fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi. Sekali lagi anak-anak, jadi teks laporan adalah teks yang berisi informasi berupa fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi. Jelas? Berarti harus mengamati terlebih dahulu. Tujuannya adalah memberikan informasi, pengetahuan, ya, memberikan informasi, pengetahuan kepada pembaca mengenai objek yang kita amati. Nah, seperti tadi kita mengamati sepeda. Nah, bagaimana ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Yang pertama, ciri teks laporan hasil observasi adalah teks yang dilaporkan bersifat objektif, informatif, dan komunikatif. Yang disebut dengan objektif adalah harus berdasarkan fakta. Artinya tidak boleh rekayasa atau diimajinasi, karangan-karangan, tidak boleh. Harus berdasarkan kenyataan apa yang kita lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, informatif. Informatif artinya bahwa teks itu isinya dapat memberikan wawasan pengetahuan kepada pembaca. Yang ketiga, komunikatif. Artinya, teks itu disusun dengan bahasa yang mudah dipahami. Jelas anak-anak sekalian? Baik, jelas? Sekali lagi Bu ulang, objektif berarti berdasarkan fakta yang kita tulis harus berdasarkan fakta yang kita lihat. Yang kedua, informatif, bahwa apa yang kita tulis itu bisa memberikan atau dapat memberikan pengetahuan, wawasan pengetahuan baru kepada pembaca. Sedangkan yang ketiga, komunikatif, berarti laporan hasil atau teks laporan hasil observasi itu disusun dengan bahasa yang mudah dipahami atau mudah dimengerti. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, informasi teks yang dilaporkan dapat dibuktikan kebenarannya. Artinya bahwa yang ditulis itu benar, ya, bisa dibuktikan. Bahkan kalau perlu dapat ditambah ilustrasi gambar, foto-foto atau gambar-gambar untuk menambah keyakinan bahwa hal itu memang betul-betul berdasarkan fakta. Yang ketiga, teks laporan harus terhindar dari unsur subjektivitas penulis. Apa yang dimaksud subjektivitas penulis? Ada anak yang tahu? Siapa yang tahu? Farah barangkali bisa memberikan pendapat? Baik, ya. Ibu benarkan sedikit, tambahkan sedikit, bahwa yang disebut dengan teks laporan harus terhindar dari unsur subjektivitas penulis, artinya bahwa yang ditulis itu bukan berdasarkan opini atau pendapat penulis. Berarti seperti nomor 1 harus objektif, harus betul-betul berdasarkan kenyataan. Baik anak-anak, lanjut. Sudah jelas? Nah, baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, yang berikutnya, bahwa
teks laporan pengamatan atau observasi ini punya struktur yang berbeda dengan teks deskripsi. Struktur yang pertama disebut dengan deskripsi pernyataan umum atau disebut dengan klasifikasi. 2. Deskripsi bagian atau uraian. 3. Deskripsi manfaat. Nah, baik anak-anak, supaya lebih jelas, ini ada contoh paragraf tentang teks observasi. Baik, ayo kita baca bersama-sama. Penyelenggaraan Festival Keraton atau FKN ke-11 memberikan dampak langsung geliat ekonomi masyarakat serta meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Cirebon, Jawa Barat, di Kota Cirebon, Jawa Barat yang tahun ini sebagai tuan rumah. FKN 11 yang berlangsung selama beberapa hari dari tanggal 15 sampai tanggal 19 September tahun 2017 dimeriahkan dengan gelaran kesenian dan kebudayaan dari 50 kesultanan dan raja-raja yang ikut dalam festival budaya tersebut. FKN 11 merupakan salah satu festival budaya untuk mendukung target mendatangkan 15 juta wisatawan mancanegara atau Wisman dan pergerakan 165 juta wisatawan Nusantara atau Wisnus di tanah air tahun ini. Selain sebagai sarana pelestarian budaya Nusantara, FKN 11 juga dapat dimanfaatkan menjadi pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Cirebon. Baik anak-anak, itu paragrafnya. Sekarang coba kalian lihat paragraf, ada 3 paragraf ini. Yang pertama itu masuk dalam deskripsi apa, yang kedua masuk dalam deskripsi apa. Nah, coba kita perhatikan. Yang pertama dulu. Yang pertama, deskripsi umum. Yang termasuk deskripsi umum itu adalah paragraf pertama. Penyelenggaraan Festival Keraton FKN 11 memberikan dampak langsung geliat ekonomi masyarakat serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon, Jawa Barat, Jawa Barat yang tahun ini sebagai tuan rumah. Nah, kenapa atau mengapa paragraf pertama ini masuk ke dalam deskripsi umum? Ini dia asalnya. Nah, pada struktur deskripsi atau pernyataan umum dijelaskan tentang akan diadakannya penyelenggaraan Festival Keraton Nusantara atau FKN 11 di Kota Cirebon. Jadi ini sekali lagi Ibu ulang, pada struktur deskripsi umum dijelaskan tentang akan diadakannya Festival Keraton Nusantara di Kota Cirebon. Secara umum, jadi disebutkan umum bahwa ada festival Nusantara yang akan diadakan di Kota Cirebon. Kita lihat yang kedua. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Deskripsi bagian. Lihat paragraf yang kedua. Mengapa paragraf kedua ini dijadikan dalam deskripsi bagian? Nah, ini dia alasannya. Coba kalian perhatikan. Ini merupakan bagian isi teks atau bagian informasi penting yang dilaporkan. Jadi kalau tadi secara umum tentang berlangsungnya festival. Nah, untuk kali ini tentang apa yang akan difestivalkan. Coba kalian lihat.
Ini merupakan bagian isi atau bagian informasi penting yang dilaporkan. Di dalamnya terdapat gambaran atau deskripsi berlangsungnya festival itu. Coba kalian lihat, selama berapa hari dimeriahkan oleh kesenian dan kebudayaan berjumlah sekian oleh kesultanan raja-raja. Nah, itu bagian-bagiannya. Kalau tadi hanya secara umum saja, deskripsi umum. Baik, sudah jelas? Jadi yang umum itu pasti terletak di paragraf pertama. Makanya disebut deskripsi umum. Kemudian bagian yang kedua disebut deskripsi bagian, karena di situ berisi tentang bagian-bagian atau berisi tentang bagian-bagian dari festival itu. Baik. Jelas anak-anak sekalian? Nah, kita lanjut yang nomor 3. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Kalian lihat deskripsi manfaat. Selain sebagai sarana pelestarian budaya Nusantara, FKN 11 juga dapat dimanfaatkan menjadi pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Cirebon. Nah, ini deskripsi manfaat. Manfaat ini bisa disebut juga sebagai bagian penutup teks yang berisi kebermanfaatan tema atau kebermanfaat. Ibu ulang. Bagian penutup teks yang berisi kebermanfaatan tema yang dideskripsikan, yaitu tentang festival tadi. Nah, baik anak-anak sekalian, kira-kira sudah jelas? Mau diulang? Cukup? Baik ya. Jadi sekali lagi, yang pertama, paragraf pertama pasti itu adalah deskripsi umum. Ya, deskripsi umum. Pernyataan umum. Kemudian yang kedua, deskripsi manfaat. Pernyataan umum, deskripsi bagian. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Anak-anak sekalian, teks hasil laporan observasi dibentuk oleh gagasan utama dan beberapa gagasan penjelas. Coba lihat anak-anak sekali lagi, bahwa paragraf tadi dibentuk oleh paragraf teks hasil laporan observasi tadi dibentuk oleh gagasan utama dan beberapa gagasan penjelas. Baik, masih ingat ini pelajaran kelas 8? Apa gagasan utama anak-anak sekalian? Siapa yang tahu? Atau begini, nama lain dari gagasan utama apa anak-anak sekalian? Oh ya, bagus, pinter. Iya, nama lainnya tadi disebutkan gagasan pokok. Betul. Apa lagi? Ide pokok. Iya, benar. Iya. Jadi gagasan utama bisa, gagasan pokok, ibu ulang, gagasan utama bisa, gagasan pokok juga, sama dengan gagasan pokok, sama dengan ide pokok, itu satu nama. Ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa teks hasil laporan observasi dibentuk oleh gagasan pokok atau gagasan utama atau ide pokok. Ya, tadi apa? Ulang, coba diulang sekali lagi. Gagasan utama, gagasan pokok, atau ide pokok. Pintar, bagus. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menentukan itu adalah gagasan pokok? Nah, ya anak sekalian, kita cari tahu dulu, atau gagasan utama anak-anak sekalian atau gagasan pokok, ya, coba dengarkan. Ayo, yang sebelah sana perhatiannya tolong, ya, tolong diperhatikan ke depan anak-anak sekalian. Ya, baik, ibu ulang. Ada yang tahu? Oh, baik ya. Coba, ya, Ita,
atau Edo? Oh baik, Edo ya. Coba persilakan. Oh baik ya. Gagasan pokok atau gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu teks atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Ya. Nah, jadi apa sih yang akan kita sampaikan atau apa yang akan kita tulis, itu namanya gagasan pokok ya. Nah, jadi gagasan pokok, sekali lagi, setiap satu paragraf mempunyai gagasan pokok satu. Ya, setiap paragraf mempunyai satu gagasan pokok. Sekali lagi ulang, gagasan pokok ini menjadi dasar pengembangan paragraf. Di mana letak gagasan pokok? Nah, gagasan pokok ini letaknya dapat berada di awal, dapat berada di tengah, dapat berada di belakang. Tapi untuk SMP ini yang sering keluar soal itu berada di depan dan berada di belakang. Nah, dipersempit lagi, yang sering keluar adalah gagasan pokok yang letaknya ada di depan. Coba anak-anak sekalian, untuk mengetahui atau memperjelas tentang gagasan pokok, maka coba kalian perhatikan teks ini. Coba anak-anak sekalian, Ibu ulang ya. Jadi hashtag hasil observasi itu dibentuk oleh gagasan pokok dan gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok disebut juga gagasan utama. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Sedangkan gagasan penjelas berfungsi menjelaskan gagasan pokok atau gagasan utama. Baik anak-anak, supaya kalian bisa lebih jelas lagi mengenai gagasan pokok dan gagasan utama, kalian perhatikan cuplikan teks berikut. Ayo kita baca bersama-sama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Indonesia memiliki hutan lebat yang memberikan banyak oksigen. Di negara ini terdapat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang khas, seperti matoa, kayu cendana, burung cendrawasih, orang utan, dan komodo. Baik, ini namanya cuplikan, makanya sedikit. Ya. Sekarang mana yang disebut dengan gagasan utama? Ayo, siapa yang dapat? Tadi sudah Ibu katakan, gagasan utama menjadi dasar pengembangan ya paragraf itu. Bisa letaknya atau dapat letaknya di depan atau di terakhir atau di belakang. Siapa yang tahu? Nah, coba perhatikan anak sekalian. Baik ya, supaya jelasnya ya, perhatikan. Nah, gagasan utamanya adalah Indonesia merupakan paru-paru kedua. Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Itu gagasan utama. Berarti letaknya di mana? Letaknya ada di depan. Ya, ada di kalimat pertama. Ya, jadi yang dibahas adalah Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Nah, coba kalian perhatikan anak sekalian, ada berapa kalimat dalam paragraf itu? 1, 2, 3. Ada 3 atau 4 anak-anak sekalian? Oh iya, 3. Baik. Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Kalimat pertama.
Kalimat kedua, Indonesia memiliki hutan lebat yang memberikan banyak oksigen. Kalimat kedua. Kalimat ketiga, di negara ini terdapat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang khas seperti matoa, kayu cendana, burung cendrawasih, orang utan, dan komodo. Nah, kalau kalimat pertama tadi disebut dengan gagasan utama, maka kalimat kedua, ketiga, itulah yang disebut dengan gagasan pendukung. Artinya penjelasan dari gagasan utama. Kalau gagasan utamanya Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua, maka dijelaskan lagi bahwa Indonesia mempunyai atau memiliki hutan lebat yang memberikan banyak oksigen. Kedua, di negara ini terdapat tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Nah, itu namanya gagasan pendukung. Baik anak-anak sekalian, kira-kira sudah jelas cara mencari gagasan utama atau gagasan pendukung? Baik, ya. Nanti kita pelajari lagi mengenai gagasan ini, atau mungkin kalau nanti kalian mau bertanya juga dipersilakan, ya. Yang jelas latihannya harus lihat paragraf baru tahu, atau bisa juga membuat paragraf sendiri, ya. Nah, ini baik anak-anak sekalian, kita lanjut yang berikutnya tentang struktur teks laporan. Struktur teks laporan itu ada 3. Pertama, yang disebut dengan deskripsi pernyataan umum atau disebut klasifikasi. Kedua, atau B, Ibu ulang, struktur teks laporan terdiri dari A, deskripsi pernyataan umum atau klasifikasi, B, deskripsi bagian atau uraian, C, deskripsi manfaat. Ya, deskripsi pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Tadi sudah dipelajari di depan tentang struktur laporan. Sudah dipelajari tadi. Nah, sekarang kita lanjut berikutnya, bahwa teks laporan percobaan teks laporan pengamatan itu mempunyai ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, ciri kebahasaan yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik. Yang kedua, menggunakan kata hubung logis. Ini contohnya ada kata hubung logis seperti ketika, maka, dan seterusnya. 3, menggunakan kata tugas. Digunakan menjaga tulisan supaya koheren. 4, menggunakan kalimat aktif. 5, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. 6, tidak ada urutan waktu tetapi ada urutan kegiatan. 7, menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Jadi, mohon maaf untuk perlu kalian ketahui bahwa kata benda dalam teks laporan observasi memegang peranan penting. Objek yang dilaporkan dalam teks laporan observasi berupa benda atau yang dianggap benda. Maka penggunaan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Nah, baik anak-anak sekalian, siapa yang bisa memberikan contoh kata benda? Oh, baik ya. Ada bangku. Oh, ada spidol. Iya. Apalagi? Ada papan tulis. Baik. Ya, itu yang disebut dengan contoh atau kata benda. Nah, sekarang kalau frasa itu apa anak sekalian? Apa anak sekalian? Ada yang dapat atau ada yang bisa mengetahui apa yang namanya frasa? Frasa itu gabungan kata, ya.
Frasa itu gabungan kata. Contoh tadi ada kota Cirebon, rumah sakit. Ya, itu merupakan contoh dari frasa. Ya, frasa benda yang jelas. Ya, rumah sakit. Ya, kemudian tadi ada kata kota Cirebon. Ya, kota Cirebon ini merupakan contoh dari frasa benda. Kemudian berikutnya yang ke-8, beberapa laporan menggunakan istilah teknis atau istilah bidang tertentu. Ya, bidang tertentu, misalnya yang akan dilaporkan itu mengenai pengamatan di lab IPA. Nah, tentu menggunakan istilah IPA. Kalau misalnya kalian tadi diberi tugas yang sudah Ibu sampaikan oleh Ibu Lili bidang IPS, tentu istilah-istilahnya menggunakan istilah bidang IPS atau ilmu IPS. Nah, ini yang ke-8. Ciri yang berikutnya, yang ke-9, untuk memperjelas ya laporan itu supaya pembaca itu yakin ya bahwa itu berdasarkan fakta, maka biasanya disertai foto, ada diagram, ada peta, dan seterusnya. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini barangkali ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Baik anak-anak sekalian. Nah, kalau kalian memang sudah jelas anak-anak sekalian, kalau tidak ada yang tanya, coba untuk mempelajari atau untuk menyerap apa yang telah Ibu sampaikan tadi, maka coba kalian kerjakan latihan di bawah ini. Ada 5. Yang pertama, tujuan penulisan teks laporan percobaan. Ayo, tadi sudah disebutkan. Kemudian, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari titik-titik. Ini nomor 2. Yang ketiga, ini tadi mengenai gagasan pokok. Ya, gagasan utama paragraf tersebut, mohon maaf itu salah. Gagasan utama paragraf tertulis tersenut. Maaf, Ibu malam ngetiknya ya, sudah ngantuk. Jadi gagasan utama paragraf tersebut adalah titik-titik, bukan tersenut tapi tersebut, mohon maaf. Yang keempat, nah ini kalimat utama. Teks tersebut terdapat pada kalimat nomor titik-titik. Ya, terakhir, nah ini terakhir merupakan ini merupakan struktur teks laporan. Coba nomor 5 ini termasuk mana paragraf itu? Apakah termasuk yang deskripsi umum, bagian manfaat tujuan? Baik anak-anak sekalian, sampai di sini pelajaran bahasa Indonesia secara daring kali ini. Mudah-mudahan banyak sekali manfaat ya yang dapat kita ambil. Mudah-mudahan kita bisa mudah-mudahan dengan adanya situasi yang seperti ini bisa menjadi pelajaran yang banyak bagi kita. Yang jelas kita harus pandai-pandai banyak bersyukur. Alhamdulillah. Terima kasih. Insya Allah berjumpa pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.